Jadi untuk soal kalor, ada es bersuhu min 8 derajat Celcius dengan massa M1 dicampur dengan air bersuhu 12 derajat Celcius bermassa M2. Pada saat terjadi keseimbangan suhu, artinya suhunya 0 derajat Celcius, sebagian es melebur. Berarti ada yang menjadi air, ada yang masih jadi es. Kalau lebur es 80 kalori per gram, kemudian harusnya ada nih kalau jenis es. Kalau jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kita buat grafik dulu, ini grafiknya, untuk mengetahui proses-proses pada kalor tersebut. Nah, ini si air, dia panahnya ke bawah, artinya dia melepas kalor. Kemudian esnya menerima kalor. Esnya ada dua proses, karena suhu akhirnya menjadi 0 derajat Celcius. Esnya menjadi Q1 dan Q2 prosesnya. Nah, yang melepas kalor adalah air yang memiliki suhu lebih tinggi. Maka Q lepasnya adalah Qa, sementara Q terimanya adalah Q1 plus Q2. Nah, Qa rumusnya adalah Ma dikali C air dikali delta T. Kemudian Q1 M kali C kali delta T juga, cuman massa S kalau jenis S. Ditambah, nah ini yang ditanya Mx, massa S yang mencair, massa S yang menjadi air yang ditanya. Dikali kalor lebur S. Ma ganti M1, Ca-nya 1, delta T-nya 12 dikurang 0. Massa S-nya M2, kalau jenis S-nya 0,5, perubahan suhunya delta T dari min 8 ke 0 adalah 8, ditambah Mx kan 80. 12 M1 sama dengan 4 M2, ditambah 80 Mx, dibagi 4 ya, sehingga menjadi 3 M1 sama dengan M2 ditambah 20 Mx. Pindah ruas jadi 3 M1 dikurang M2 sama dengan 20 Mx. Sehingga besarnya massa S yang mencair adalah 3 M1 dikurang M2 dibagi 20. Atau 1/20 dikali 3 M1 dikurang M2 gram. Jadi satunya masih gram. Seperti itu untuk soal kalor. Lanjutkan ke soal 27 ya. Ini udah soal kelas 12. 12 semua ini. Induksi elektromagnetik. Ini yang materinya flux magnetik ya. Flux, kemudian GGL induksi.
Terus ada trafo gitu ya, induksi elektromagnetik. Ada sebuah bidang seluas 30 cm kuadrat berada dalam medan magnet dan membentuk sudut 60 derajat dengan arah normal dan menimbulkan flux magnetik sebesar 6,3 kali 10 pangkat minus 3 Weber. Kuat medan magnet yang ditanya adalah kuat medan magnet. Nah, di sini ada luasnya A 30 cm, itu harus diubah ke dalam meter persegi. Maka dia 3 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian tetanya 60 derajat ya. Terus fluxnya besi 6,3 dikali 10 pangkat min 3 Weber. Ditanya adalah B. Kuat medan magnet. Nah, besarnya flux itu adalah BA cos theta. BA cos theta. Nah, gitu ya. Ya, besinya 6,3 dikali 10 pangkat min 3. B-nya ditanya. A-nya 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali cos 60. Cos 60 adalah setengah gitu ya. Nah, ini 10 pangkat min 3 kita coret ya. Enam koma tiga sama dengan B dikali 3 dikali cos 60 setengah. Berarti 6,3 dibagi 1,5 ya. Sama dengan B. Nah, 6,3 dibagi 1,5 berapa ya? 1,5 bagi 6, kalau 6 bagi 1,5 4. 4,2 ya. B-nya 4,2 Tesla. Gitu ya. 4,2 Tesla. Soal yang kedua. Diketahui flux magnetik pada suatu kumparan berkurang dari 0,8 Weber menjadi 0,3 Weber hanya dalam waktu 4 detik gitu ya. Jika kumparan itu mempunyai 300 lilitan dengan besar hambatannya 4 ohm, maka besar kuota arus listrik yang melalui kumparan. Di sini ada berarti besi 1 0,8 Weber
kemudian besi 2 0,3 Weber. Kemudian berubah waktunya delta T 4 sekon. N-nya lilitannya 300. R-nya 4 ohm. Ditanya I. Nah, I itu kan V per R ya. V-nya itu kita ganti GGL dibagi R. Nah, gitu ya. Nah, GGL-nya belum tahu. Di sini GGL induksi diakibatkan dari perubahan flux magnetik. Maka kita cari dulu E-nya. E sama dengan minus N delta psi dibagi delta T. Min 300. Delta psinya berarti 0,3 dikurangi 0,8. Dibagi waktunya 4 sekon. 4 gitu ya. 0,3 dikurang 0,8 minus 0,5. Jadi plus ya, minus kali minus. 300 dikali 0,5, 150 bagi 4. Nah, 150 bagi 4. 30 berapa nih? 37,5 ya. Oh. Nah, G-nya 37,5. Masukkan ke rumus I baru. KI sama dengan 37,5 dibagi R. R-nya 4. 9,4 ya. Jadi I-nya 9,4 ampere gitu ya. Nah, gitu. Dapat arusnya 9,4 ampere seperti itu. Ini GGL induksi. Yang berikutnya itu teknologi digital ya, teori ini ya. Kita langsung ke rangkaian listrik arus arah DC. 29. Rangkaian listrik DC gitu ya. Nah, kan listrik dinamis itu sama dengan listrik dinamis ya. Ada arus listrik, ada hukum Ohm gitu ya. Ada hukum Kirchhoff 1, 2, ada energi listrik, ada daya listrik.
Perhatikan gambar berikut. Dari gambar rangkaian arus searah ini, kuat arus induk I yang mengalir pada rangkaian B adalah, wah ini nggak jelas. Jangan yang ini, B-nya mana nih? Sorry. Ini. Lampu pijar dengan daya dan beda potensial masukan 100 watt 220 volt. Bila lampu itu dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya lampu akan berkurang ya, karena tegangan yang digunakan juga berkurang. Nah, kita gunakan perbandingan antara P dengan V kuadrat. Karena kita gunakan awalnya itu dengan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Kita gunakan yang ini karena lampunya sama. Kalau lampunya sama, maka R-nya sama, hambatannya sama. Tegangan listrik kan yang dari luar, dari PLN. Seperti itu. Maka perbandingannya antara P dengan V kuadrat. P1 per P2 ya, sama dengan P1 per V2 kuadrat gitu ya. Berarti P1-nya adalah 100, P2-nya ditanya. P1-nya 220, P2-nya 110. Nah, kuadratkan. Nah, ini 220 bagi 110 kan 2 ya. Udah, berarti 100 per P2 sama dengan 2 kuadrat 4 gitu ya. Berarti P2-nya adalah 100 dibagi 4, 25 watt. Ternyata tinggal 25 watt dayanya kalau digunakan tegangan 110 volt. Jadi seperti itu ya. Nah, ini masih listrik dinamis. Perhatikan rangkaian resistor di samping. Nilai kuat arus I dalam rangkaian. Maka ini harus di paralel ya. 4 sama 4 ya. Jadi 1 per RP, 1/4 sama 1/4 jadinya 2 ya. Gitu. Jadi kan 2/4.
dibalik RP-nya. 4 bagi 2. 2 ohm. Terus diserikan dengan 4 ohm lagi. Maka RS-nya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. Gitu ya. Udah I-nya dapat ya. I-nya adalah V bagi R. R-nya RS. Berarti 9 dibagi dengan 6. 1,5. Jadi harusnya 1,5 ampere. Yang A. Gitu ya. Baik, satu kisi-kisi terakhir ya tentang induksi magnetik. Medan magnet. Gaya Lorentz. Ada sebuah kawat lurus dialiri listrik 5 ampere seperti gambar. Besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah, ini besar arah induksi magnetik. B-nya ya. Pada kawat lurus, maka besar B-nya itu pada kawat lurus panjang mu0 dikali I dibagi 2 pi R gitu ya, 2 PR. Gitu. R-nya adalah 2 cm, ini R-nya diubah dulu ke meter. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. I-nya 5 ampere. Gitu ya. Mu 0-nya 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali dengan I-nya 5 dibagi 2 pi R-nya itu 2 dikali 10 pangkat min 2. Pi-nya coret 2, 4, 2 ya. Nah, gitu. Maka besarnya medan magnet atau induksi magnetiknya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, menggunakan tangan kanan untuk menentukan arah, jadi ibu jari dan keempat jari. Ibu jarinya itu ke arah kanan, kemudian empat jarinya ke arah P. Ibu jari ke kanan, kemudian ke kanan ya, ngikutin arah itu. Kemudian empat jarinya ke arah P, ke atas. Maka apa yang terjadi? Telapak tangan kita menuju kita sebagai pembaca. Artinya apa? Menuju kita sebagai pembaca artinya menjauhi bidang kertas.
menjauhi bidang kertas kalau di sini ya. Jadi tergantung titiknya, karena titik P di atas, jadi telapak tangan kita menghadap ke kita, artinya menjauhi bidang. Maka jawaban yang tepat adalah 5 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Tegak lurus, menjauhi bidang kertas. D. Kak, mau nanya dong Kak, yang ibu jari itu apa, 4 jari itu apa gitu Kak? Soalnya lupa lagi. Oh, ibu jari arus. Ibu jari arus, keempat jari itu B-nya kuat medan magnet atau induksi magnetnya. Ya, ibu jari I itu ibu jari I, keempatnya itu adalah B-nya. Bisa dipahami? Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana ya? Nah, jempolnya kan, ini 4 jarinya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu begini. Nah, begitu ya. Nah, ini telapak tangan kita nih. Yang bagian dalam ya. Telapak tangan bagian dalam yang saya silang ini. Nah, itu kan menuju kita. Artinya menjauhi bidang kertas. Ya baik, mungkin sampai kisi-kisi 30 ya. Tidak bisa melanjutkan sampai selesai. Karena saya harus ngajar lagi. Terima kasih Kak. Sama-sama. Fisik hari apa? Senin apa Selasa? Makasih, Kak. Sama-sama. Hari Sama-sama. Senin sih Kak, besok. Sama-sama. Oh, semoga lancar ya fisikannya. Dan semua pelajaran bisa benar semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Berarti kalau habis US, sekolah libur. Udah nggak belajar lagi. Paling kayaknya konsul-konsul buat UTBK nggak sih Cak? Oh iya. Tesla masih kali ya? Iya. Iya. Kalau sekolah kan, itu kan luar ya berarti. Gurunya udah enggak berarti. Gitu maksud saya. Udah nggak ngajarin lagi. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Sama-sama, Makasih, sama-sama. Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama.